Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan yang kali ini saya akan menjelaskan ya bagaimana caranya membuat database baru ya menggunakan Piranti SQL Server. Nah, silakan ya nanti kalian download ya untuk SQL Servernya. Dan nanti yang dibuka adalah Microsoft SQL Server Management Studio. Nah, nanti secara otomatis ketika kalian membuka SQL Server Management Studio ini berisi kosong ya, tidak ada apa-apanya, cuma warna biru kayak gitu. Biru ya ibaratnya blank gitu ya, belum ada database-nya kayak gitu. Nah, ini karena kita belum mengkoneksikannya ke server. Nah, terlebih dahulu kita koneksikan dulu ya ke server, di mana di situ cara koneksinya kita klik menu file ya. Kemudian pilih connect object explorer. Nah, seperti ini. Nanti muncul kotak dialog connect to server. Nah, di situ nanti server name-nya otomatis akan muncul seperti ini. Ya, contohnya laptop bla 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 bla. Nah, ini disesuaikan saja dengan komputer masing-masing. Artinya maksudnya setiap komputer itu nanti nama servernya atau setiap laptop itu nanti nama servernya beda-beda. Ya. Jadi kita nggak perlu otak-atik, cukup dibiarkan saja. Langsung saja setelah itu langsung kita klik connect. Oke, kita sudah connect ya. Di sini kalau sudah connect akan muncul nama servernya tadi, yaitu nama servernya laptop bla 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 bla. Seperti ini ya. Dan juga di situ ada folder database, security dan lain sebagainya. Nah, nanti kalau kita membuat database, dia tuh akan masuk ke folder yang database ini. Ya. Nah, ini contoh dua database yang ada di folder database ini hanya contohnya saja. Nah, untuk bisa kita nanti menyimpannya ke sini, ke folder yang database, kita juga akan mencoba membuat database juga. Tapi di sini kita buatnya nggak secara uh, cepat ya. Maksudnya itu tinggal aja kita klik kanan pada database, kemudian new database. Ya, tapi kita nggak akan pakai cara ini. Kita coba pakai cara yang menggunakan coding ya. Atau kita sebut saja sebagai query. Oke, nah untuk membuat database dengan query kita tambahkan terlebih dahulu yaitu new query ya atau CHTRLN. Oke, new query. Nah, dia secara otomatis nanti nama file query-nya itu SQL query 1.sql. Ya. Ini namanya SQL query 2 karena sebelumnya pernah ada yang pernah dipakai gitu. Jadi namanya 2. Kalau belum pernah dipakai sama sekali nanti namanya SQL query 1.sql kayak gitu. Nah, oke, kita langsung aja ya bikin database-nya. Untuk membuat database baru kita gunakan perintah create ya, create nama yang dibuat itu apa? Yaitu database. Jadi create database. Nah, di sini apa sih database yang akan kita buat? Misalkan ya, di sini saya akan membuat database dengan nama DB Toko gitu ya, DB Toko. Sorry, kayak gini. Oke, namanya bebas ya, terserah. Kalian mau buat yang lainnya juga boleh-boleh saja. Ini hanya sebagai contoh saja. Terus selanjutnya kita tuliskan on primary. Bahasa Inggris ya ini ya. On primary ya. Atau istilahnya ini file utamanya gitu ya, file utama. Nah, file utama itu akan disimpan dalam ekstensi .mdf ya, mdf. Nah, selanjutnya di on primary itu isinya apa ya? Kita gunakan tanda kurung. Oke, gini. Oke. Terus kita isikan di sini bawahnya, di bawah kurung buka. Pertama kita isikan name-nya. Misalkan data
toko.dat underscore aja. Kemudian koma, ini nanti saya jelaskan terakhir aja. Ini pertama saya uraikan dulu ya. Name ya, terus file name. File name ini nanti isinya lokasi penyimpanan database kita ya. Misal saya akan nyimpen di folder D, terus nama foldernya itu pv misal. Kalau belum membuat folder, kalian bikin folder dulu ya. Terus kasih nama bebas ya, mau pv lah atau yang lainnya. Kemudian di sini kita buat file MDF-nya. Ya, saya kasih nama app toko. Ini pakai underscore ya, app toko.mdf. Kemudian kita tambahkan max size-nya, max size. Ukuran ini bisa pakai angka misal 50 MB ya, tapi saya akan buatnya secara unlimited saja. Kemudian file growth sama dengan misalkan 10 MB. Seperti ini. Nah, kemudian next yang keduanya kita bikin logon-nya. Logon saya pakai huruf besar saja, logon. Ini katakanlah file pendukungnya gitu ya. Sama kayak tadi pakai kurung buka tutup kayak gini. Terus di sini juga penamaannya sama, ada name, file name, max size, dan file growth saya copy saja biar lebih cepat. Nah kayak gini. Cuma di sini untuk namanya itu dibedakan aja. Jadi kalau yang tadi datanya sebagai primary data primary-nya, file utamanya di sini pendukungnya, jadi namanya misalkan toko.log underscore log. Kemudian di sini nama file name-nya, ekstensinya saya ganti jadi LDF. Kemudian max size-nya juga sama unlimited dan file growth-nya juga 10. Oke ya. Nah, di sini saya akan jelaskan dulu ya. Dari yang pertama itu create database ya, udah jelas ini membuat database. Kemudian on primary ini menunjukkan file utamanya ya. Jadi file utamanya, dan file utama itu dia pakainya ekstensinya .mdf. Nah, MDF ini apa sih MDF itu ya? Ini merujuk ke master database file ya. Singkatannya itu master database file. Namanya juga master ya. Jadi karena dia sebagai master, dia itu isinya adalah tentang informasi utama dari database yang merupakan bagian dari server. Kemudian yang kedua ada LDF atau singkatan dari log database file ya. Log ya. Jadi dia ini buat nyimpen informasi yang kaitannya sama log transaksi pada file utama. Seperti misalkan menyimpan perubahan ya yang berkaitan sama insert, update atau juga delete dan lain sebagainya. Itu untuk yang LDF. Dan kemudian di sini untuk yang name. Nah, name di sini itu merujuk ke nama database yang akan jadi logical file name-nya ya. Nama database yang akan menjadi logical file name-nya, Kemudian file name tadi merujuk ke lokasi pada hard disk, max size ini berarti ukuran maksimal, dan file growth ya. File growth itu pertumbuhan ya, berarti merujuk ke jumlah pertumbuhan ya, pertumbuhan rata-rata dari database jika terdapat suatu penambahan atau pengurangan data. Kayak gitu.
di bawah yang logon juga sama artinya, kayak gitu ya. Kalau masih bingung, silahkan boleh ditanyakan pada kolom komentar. Nah, setelah kita menuliskan lengkap ya, menuliskan query untuk pembuatan database-nya, kita coba untuk eksekusi terlebih dahulu. Tapi jangan lupa ya, ini kita bisa juga simpan query-nya, siapa tahu kita kan pakai lagi di waktu-waktu mendatang ya. Untuk menyimpannya kita bisa klik CTRL save as ya, CTRL-S, kemudian pilih. Nah, di sini misalkan saya simpan di D aja. Nah, di sini namanya misalkan query DB toko gitu ya. Query DB toko. Oke, save. Nah, udah tersimpan. Aduh, not responding nih. Ya. Oke, sudah tersimpan ya. Nah, kemudian kita coba eksekusi. Kita blok dulu ya. Nah, untuk mengeksekusinya di sini kita bisa ngeblok ya. Di blok dulu untuk query-nya. Kemudian kalian masuk ke button execute atau F5. Oke, langsung saja eksekusi. Kita eksekusi query-nya. Dan apakah berhasil ya? Nanti akan muncul di sini pesan command complete successfully. Ya, ini artinya bahwa perintah yang kita tuliskan ini ya, itu berhasil ya, sukses dibuat gitu intinya. Nah, untuk melihat berhasil atau enggaknya, kita bisa langsung ngecek di sebelah kiri pada object explore ya. Nah, kita coba di refresh. Oke, refresh. Ini rada lama gitu ya. Nah, oke. Dan berhasil ya, di situ tadi namanya adalah db toko, db_toko. Dan ini ya, db_toko. Kita cek di sini ya, tentu saja belum ada isi tabelnya ya. Nah, oke, itu saja dulu ya untuk pembuatan database-nya. Dan next nanti di video berikutnya adalah kita akan mengisikan ke tabel. Maksud saya yaitu membuat tabelnya ya di database toko ini. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.